Perkenalkan, nama saya Hendra, nomor stambuk DE 112002, Prodi Pariwisata, Budaya dan Keagamaan. Di sini saya akan membahas tentang kesenian daerah Toraja. Kalian pasti penasaran kan tentang kesenian daerah Toraja? Ayo simak video berikutnya. Yuk kenali lebih lanjut mengenai budaya suku Toraja. Suku Toraja merupakan salah satu suku yang paling terkenal di Indonesia. Hal itu tentu membuat budaya suku Toraja menjadi menarik untuk dibahas. Yuk cek di sini selengkapnya. Salah satu suku Toraja yang paling terkenal di Indonesia ini memiliki pesona alam dan wisata yang luar biasa. Tidak hanya dengan panorama yang indah, budaya dari suku Toraja yang masih kental masih terus dijaga hingga sekarang membuatnya menjadi semakin spesial. Untuk lebih mengetahui apa saja yang menjadi kebudayaan dari suku Toraja, yuk cek artikel. Suku Toraja merupakan suku lokal yang tinggal di daerah pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Nama Toraja dipercaya pertama kali disebutkan oleh suku Bugis, Sindereng, dan suku Luwu berbagai teoriaja dengan arti orang yang mendiami wilayah barat. Namun ada sumber lain yang mengatakan bahwa nama Toraja berasal dari kata to atau tahu yang berarti orang dan raya yang berarti besar dengan makna orang besar atau para pengawan bangsawan. Seiring berjalan waktu dikenal sebagai Toraja dan ditambahkan kata tanah yang berarti negeri menjadi tanah Toraja. Kebudayaan suku Toraja layaknya suku lain, suku Toraja juga memiliki kebudayaan lokal beragam dalam berbagai upacara penting seperti pernikahan, kematian, dan upacara adat lainnya. Namun upacara yang terbesar bagi suku Toraja adalah upacara kematian. Menurut adat istiadat orang Toraja, upacara kematian hanya bisa dilakukan oleh keluarga golongan atas. Semakin kaya orang yang meninggal, upacara kematian akan berlangsung semakin lama. Namun upacara diadakan saat setelah seseorang meninggal. Upacara bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun sepeninggalnya seseorang. Hal ini bermaksud untuk memberikan waktu bagi keluarga yang ditinggal untuk mengumpulkan uang. Selanjutnya, jenis-jenis tarian yang ada di Toraja. Yang pertama adalah tari Pak Gelut. Tari Pak Gelut ini adalah salah satu tarian tradisional masyarakat suku Toraja di Sulawesi Selatan. Tarian ini termasuk tarian yang bersifat hiburan yang dibawakan oleh beberapa penari wanita dan diiringi oleh musik tradisional yang khas. Tari Pak Gelut ini merupakan salah satu tarian yang cukup terkenal di daerah Sulawesi Selatan. Biasanya tarian ini ditampilkan di acara-acara seperti penyambutan pernikahan, pesta rakyat, dan lain-lain. Menurut sejarahnya, tari Pak Gelut ini dulunya ditampilkan untuk menyambut para pahlawan yang pulang dari medan perang. Namun seiring dengan berakhirnya masa perang, tarian ini lebih difungsikan sebagai tarian hiburan sehingga bisa ditampilkan di acara-acara seperti penyambutan tamu, pernikahan, peserta rakyat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tari Manimbong. Tari Manimbong ini adalah tari tradisional Sulawesi Selatan yang hanya ditampilkan secara khusus pada upacara adat Rambutuka oleh penari-penari pria. Seperti halnya tarian Rambutuka lainnya, Manimbong juga diselenggarakan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para penarinya menggunakan pakaian adat khusus yaitu baju pokok dan sepatal buku yang berselepang kain antik. Mereka juga dilengkapi dengan perang kuno, lakbo atau parang panai, dan sejenis temeng bundar kecil yang bermotif ukiran Toraja. Ketiga adalah
Tarian Pak Pundesan. Tarian Pak Pundesan biasa disebut dengan tari Pak Pangan. Tarian ini dilakukan oleh gadis-gadis cantik memakai baju hitam atau gelap dan tentu saja ornamen khas Toraja seperti kandaure tersebut. Pangan ma adalah menari saat menari tamu-tamu tertentu. Yang keempat, tari Mak Badong. Tari Mak Badong merupakan salah satu tarian adat tanah Toraja. Tarian Mak Badong diadakan pada upacara kematian atau rambu solo yang dilakukan secara berkelompok. Para peserta Pak Badong membentuk lingkaran dan saling berpegang dengan mengaitkan jari kelingking. Para Pak Badong terdiri dari pria dan wanita, setengah baya atau para orang tua dengan pemimpin Badong yang biasa disebut sebagai lindo. Yang kelima yaitu tari Mak Rinding. Tari Mak Rinding adalah penari atau Pak Rinding di lapangan upacara atau rantai dari kondongan, sebuah foto yang diambil pada tahun 1938 oleh Claire Hall pada pemakaman besar untuk orang kasta yang lebih tinggi. Tarian prajurit yang disebut Mak Rinding dilakukan untuk menyambut para tamu. Pakaian para penari didasarkan pada pakaian prajurit rasional dan persenjataan. Pada dasarnya, tarian Mak Rinding merupakan tarian patriotik atau tarian perang. Kata Mak Rinding berasal dari kata randing, berarti untuk memuliakan sambil menari. Tarian ini diadakan untuk menunjukkan keahlian seseorang dalam menangani setiap gitar dan untuk memuji keberanian dan kekuatan almarhum selama hidupnya. Hal ini ditarikan oleh beberapa orang, masing-masing membawa. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis alat musik yang ada di Toraja. Yang pertama itu alat musik Pak Karobi. Pak Karobi ini bentuknya kecil dengan benang halus yang diletakkan di bibir dan talinya itu disentak-sentak. Yang kedua adalah alat musik pompang. Alat musik pompang ini terdiri dari suling, bambu, dan bambu besar. Alat musik ini sering dibawakan anak-anak kecil pada upacara adat maupun perayaan hari nasional. Kemudian yang ketiga adalah alat musik Pak Geso-Geso. Alat musik ini terbuat dari kayu dan tempurung kelapa yang diberi dawai. Dawai yang digesek dengan alat khusus yang terbuat dari bila, bambu, dan tali akan menimbulkan suara khas. Yang keempat adalah pasuling. Pasuling ini serupa dengan suling dan dibawakan saat menyambut rombongan tamu pada acara kedukaan atau untuk menghibur diri di malam hari, terutama di daerah pedesaan. Macam-macam seni rupa yang ada di Toraja. Yang pertama, motif Pak Barre Allo. Barre artinya bulatan dan Allo artinya matahari. Ukiran jenis ini menyerupai bulatan matahari dengan pancaran sinarnya dan biasanya ada di salah satu bagian belakang atau depan rumah. Di bawah ukiran Pak Manuk Londong yang berbentuk segitiga. Ukiran ini dimaknai sebagai ilmu pengetahuan dan kreatifan yang menerangi layaknya matahari. Kemudian yang kedua, motif Pak Kapu Baka. Kapu artinya ikatan dan baka artinya bakul atau keranjang. Motif ukiran ini menyerupai ikatan pada penutup bakul, tempat menyimpan pakaian, yang bagi orang Toraja dianggap sakral. Jika ikatan bakul berubah,
dipercaya bahwa ada yang mencuri pakaian di dalamnya. Ukiran ini dimaknai sebagai harapan agar keturunan senantiasa bersatu dan senantiasa hidup damai dan sejahtera. Kemudian yang ketiga, motif Pak Kadampau. Nama ini berarti kaitannya mangga. Oleh karena itu, ukiran ini berbentuk seperti kait penjolok yang digunakan untuk mengambil mangga. Ukiran ini dimaknai bahwa untuk mengaitkan harta benda ke rumah harus dengan cara yang jujur dan perlu kerjasama di lingkungan keluarga atau masyarakat. Kemudian yang keempat, motif Pak Sulang Sang Buah. Sulan berarti sulam atau lipatan seperti tembakau sirih. Oleh karena itu, ukiran ini mirip sulaman, tembakau, sirih dan dimaknai sebagai lambang kebesaran bangsawan Toraja.